Judi online di Indonesia, dari Jokowi, Projo, Budi Ari hingga langkah Prabowo. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan. Sejak tahun 2014, Indonesia menyaksikan pertumbuhan pesat internet dan digitalisasi. Bersamaan dengan itu, muncul satu sektor ilegal yang terus membesar, judi online. Awalnya tersembunyi, kini menjadi industri gelap bernilai triliunan rupiah. Artikel ini menganalisis perjalanan judi online dari era Presiden Joko Widodo hingga transisi kekuasaan ke Presiden Prabowo Subianto. Artikel ini akan membedah data, dugaan publik, pembiaran kekuasaan, hingga skenario konfrontasi. Awal mula judi online dan lengahnya negara, tahun 2010 sampai tahun 2014. Sebelum Jokowi menjadi presiden, judi yang dominan adalah togel darat, sabung ayam, dan kasino lokal. Pada 2010-an, dengan kemajuan teknologi, judi mulai beralih ke bentuk online. Situs-situs luar negeri seperti dari Filipina dan Kamboja mulai merambah Indonesia. Saat itu, belum ada sistem pemantauan digital kuat. Negara belum mengantisipasi risiko ini secara serius. Lonjakan judi online di era Jokowi, tahun 2014 sampai tahun 2019. Ketika Jokowi naik, relawan-relawan seperti Projo mendapat akses kekuasaan. Dalam waktu singkat, banyak proyek digital diluncurkan. Tapi ini juga membuka celah besar bagi industri ilegal seperti judi online. Sejumlah pengamat menyebut, dari tahun 2014 sampai tahun 2019, pertumbuhan judi online tidak pernah benar-benar dihambat. Tidak ada investigasi menyeluruh, bahkan ketika muncul situs besar seperti Bola Vita, Dewa Poker, atau Liga 178. Padahal uang yang berputar diduga sudah mencapai triliunan rupiah per tahun. Pandemi, digitalisasi, dan aplikasi palsu tahun 2020 sampai tahun 2022. Saat pandemi COVID-19, negara mempercepat digitalisasi, terutama lewat aplikasi seperti Peduli Lindungi. Tapi justru disinilah letak persoalan, banyak aplikasi palsu yang mirip dengan aplikasi resmi pemerintah ditemukan mengarahkan pengguna ke situs judi. Banyak analis mencurigai ini bukan kesalahan teknis semata, tapi kemungkinan ada kerjasama antara pengembang aplikasi gelap dengan oknum dalam birokrasi digital pemerintah. Struktur dan sistem judi online di Indonesia. Judi online di Indonesia memiliki server di luar negeri, seperti di Kamboja, Filipina. Operator di Indonesia, marketing, customer service, IT. Pelindung dari oknum aparat polisi, tentara, pejabat. Jaringan pencucian uang kripto, startup, properti. Perputaran uangnya bisa mencapai 80 triliun rupiah per tahun. Jika margin keuntungan bersih 20%, berarti sekitar 16 triliun rupiah per tahun. Dana ini diduga dipakai untuk membiayai kampanye politik, investasi properti, proyek fiktif pemerintah. Penting, Projo, Kominfo, dan relawan digital. Projo sejak awal adalah relawan militan Jokowi. Mereka kemudian mendapat akses ke kementerian strategis seperti Kominfo dan BUMN Digital. Salah satu tokoh penting, Budi Ari, mantan wartawan ekonomi yang kemudian jadi Menteri Kominfo. Meski Kominfo sering mengklaim memblokir ribuan situs judi, kenyataannya situs-situs itu tetap bermunculan. Banyak rakyat curiga, apakah pemblokiran itu sungguh-sungguh, atau hanya sandiwara. Dugaan keterlibatan lingkaran istana, nama-nama yang sering disebut publik. Anak Presiden, Kaesang, Gibran investasi di platform digital. Menantu Presiden, Bobi, kepala daerah yang membiarkan judi online. Luhut Binsar Panjaitan, tokoh kunci yang disebut dalam banyak laporan investigasi sebagai pelindung bisnis gelap. Tito Karnavian dan Listio Sigit, aparat hukum yang dinilai publik gagal memberantas judi. Muldoko, disebut memiliki pengetahuan dalam jaringan ini sejak menjabat Panglima TNI. Korban dan efek sosial judi online. Judi online merusak generasi muda. Anak sekolah, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga menjadi korban. Banyak kasus bunuh diri, jual organ, atau rumah tangga hancur karena kecanduan judi online. Iklan situs judi ditemukan di situs porno, aplikasi game anak-anak, hingga platform streaming. Mereka memakai wajah artis Indonesia dan anak sekolah untuk menjaring korban. Negara-negara asal dan jalur uang gelap. Kamboja, Sihanoukville, basis utama operasi server dan pusat kendali. China, penyedia dana dan teknologi.
Malaysia, Singapura, pusat pencucian uang. Thailand, Vietnam, cadangan lokasi operasi. Prabowo dan misi pemberantasan. Presiden Prabowo menyatakan niat memberantas judi online. Tapi publik menunggu bukti nyata. Apakah ini hanya pergantian penguasa gelap, atau sungguh revolusi moral? Untuk berhasil, Prabowo harus membersihkan kepolisian dan TNI, audit Kominfo dan seluruh infrastruktur digital, bentuk Satgas lintas kementerian, perbandingan internasional. Tiongkok, memberantas keras operator judi online, banyak dihukum mati. Thailand, baru-baru ini mulai membersihkan aparatnya. Filipina, mencabut izin ratusan perusahaan judi digital asing POGO. Indonesia masih jauh tertinggal dalam penegakan hukum. Korupsi sistemik di sektor digital dan keamanan menjadi akar masalah. Momentum Prabowo membersihkan. Rakyat Indonesia ingin perubahan. Mereka tidak bisa terus dibiarkan jadi korban judi online. Saatnya Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ia bukan sekadar menggantikan Jokowi, tapi sungguh menjadi presiden pemberantas korupsi. Untuk itu, tidak cukup hanya menutup situs. Perlu tindakan tegas dan menyeluruh. Pecat pejabat yang terlibat, penjarakan operator besar, lacak dana haram dan sita aset. Bersihkan kementerian, aparat, dan media yang ikut bermain. Inilah saatnya revolusi moral dimulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?